Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Kak Diana berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang baik. Anak-anak kangen datang ke sekolah minggu? Kak Diana bersama semua kakak-kakak juga kangen bertemu dengan kalian. Tapi untuk saat ini, kita semua harus berada di rumah masing-masing. Mungkin ada yang berkata, bosen Kak Diana, kami pingin sekolah, kami pingin bermain, kami pingin ke sekolah minggu. Nah anak-anak, untuk sementara ini kita semua harus bersabar ya. Jadi pesan Kak Diana buat anak-anak semuanya, tetap berada di rumah. Ketika berada di rumah, khususnya nih bagi anak-anak yang sudah bersekolah, kalau ada tugas-tugas dari guru, tugas-tugas dari papa mama dikerjakan dengan baik ya. Nah, buat semua anak-anak yang berada di rumah juga harus mendengarkan nasihat dari papa mama. Dan yang terutama, semua anak-anak bersama Kak Diana dan juga kakak-kakak yang ada di sekolah minggu, kita bersama-sama berdoa. Berdoa buat bangsa kita, berdoa buat dunia ini supaya situasi ini bisa pulih. Kalau situasi ini bisa pulih, anak-anak bersama Kak Diana, bersama semua kakak-kakak yang ada bisa kembali datang ke gereja dan kita bisa bersama-sama sekolah minggu. Nah, ini ada usulan loh dari Kak Diana buat semua anak-anak. Kalau kalian kangen dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya, kalian bisa merekam atau mungkin foto deh begitu ya, minta ke papa mama foto aktivitas kalian di rumah lalu kirim ke kakak-kakak guru kalian. Nah, siapa tahu semua foto dan rekaman itu menjadi pengobat rindu buat Kak Diana bersama semua kakak-kakak ya. Oleh karena itu, pesan Kak Diana, tetap baik-baik di rumah, kita saling mendoakan dan berharap kita nanti bisa bertemu bersama-sama di sekolah minggu. Jangan lupa banyak berdoa bersama dengan Tuhan ya. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family. Shalom anak-anak semua. Sudah siap untuk mengikuti ibadah online anak GKI Emmaus? Ya, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau Tuhan hadir di setiap rumah kita. Biarlah kita mau berdoa terlebih dahulu menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah melalui ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, meskipun kami berjauhan Tuhan, tetapi Tuhan yang tetap mempersatukan hati kami untuk kami sungguh-sungguh datang beribadah hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan setiap hati, akal, budi, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan dengan penuh sukacita, kasih, damai, sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mau memulai ibadah kami. Amin. Ya, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah dengan memujikan tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya, kita sudah memujikan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau Tuhan selalu hadir menemani kita di saat kita stay at home. Tapi ingat, meskipun kita berada di rumah, belajar dari rumah, kita harus tetap mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau pujikan I love you Jesus. In my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, Kak Santi mau ajak anak-anak semua kita pujikan Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah.
Oke, sebelum kita masuk firman, mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas panjang hari ini ya Tuhan, penyertaan-Mu. Dan terima kasih Engkau sudah membawa kami pujian dari awal hingga hari ini ya Tuhan. Dan kini kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan, persiapkan kami, buka hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat ya Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom anak-anak. Nah, pagi ini Kak Diana mau kasih tunjuk gambar sesuatu dulu nih. Siapa yang tahu ini gambar? Siapa yuk? Pasti anak-anak di rumah sering nonton nih ya. Doraemon. Siapa yang suka nonton Doraemon? Kak Diana juga kadang-kadang suka nonton sama anaknya Kak Diana ya. Nah, Doraemon punya teman. Siapa namanya? Yep, si Nobita. Kadang-kadang Nobita itu manja sekali. Ya, semua yang dia minta harus dipenuhi. Melalui siapa? Itu tadi gambar yang Kak Diana kasih tunjuk, si Doraemon. Ya, melalui kantong ajaib si Doraemon. Makanya ada lagunya. Kalau nonton Doraemon pasti kalian tahu lagunya. Lagunya begini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Waduh, kantong ajaib. Makanya di bagian lagu terakhir Nobita bilang, la la la, aku sayang sekali Doraemon. Sayang sekali. Kenapa sayang sekali? Karena semua permintaan Nobita pasti dipenuhi oleh Doraemon. Kalau nggak dipenuhi, coba kalian lihat, pasti Nobitanya ngambek. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah semua keinginan Nobita itu bertujuan untuk kebaikan orang lain? Coba kalau anak-anak nonton Doraemon, hampir semua keinginan Nobita selalu bertujuan untuk dirinya sendiri. Nah, hari ini Kak Diana mau mengajak kita bersama-sama membaca satu kisah di dalam Alkitab. Kisah tentang seorang raja yang punya keinginan. Siapa sih raja itu? Kak Diana minta kepada anak-anak di rumah, kita siapkan Alkitab, lalu kita buka dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 15. Kisah ini bicara tentang Salomo. Siapa sih Salomo? Waktu itu Raja Salomo masih sangat muda ketika dia menggantikan Daud ayahnya menjadi raja. Nah, karena Salomo sadar sebagai raja dia masih muda, dia butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana ceritanya anak-anak? Kak Diana punya gambar ya. Anak-anak bisa melihat gambar ini dan mendengar kisah dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Anak-anak, Raja Salomo sangat menaati nasihat ayahnya Daud. Raja Salomo taat juga pada perintah dan ketetapan Allah dengan segenap hati. Raja Salomo belajar untuk takut kepada Allah melalui keteladanan ayahnya. Saat Raja Salomo mengikuti nasihat ayahnya Daud dan belajar dari teladan Daud untuk takut akan Allah, berkat Allah dilimpahkan ke atasnya. Karena itu, Allah memberkati dia dan menjadikan semua yang dikerjakan oleh Raja Salomo berhasil. Kerajaan Raja Salomo menjadi teguh berdiri dan kokoh. Bahkan Firaun Mesir semakin menghormatinya. Anak-anak, walaupun Israel menjadi semakin kuat dalam hal ekonomi dan militer, ternyata situasi kerohanian masyarakat masih kacau. Tentu saja di bawah pemerintahan Daud, kondisi kerohanian Israel menjadi jauh lebih baik. Akan tetapi, bangsa Israel pada waktu itu
tidak mengetahui apa-apa tentang hukum-hukum Allah. Masih banyak orang yang mempersembahkan korban di bukit-bukit tempat pemujaan. Semua orang menyembah Allah menurut cara dan keinginan mereka sendiri. Lalu Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban pada Allah. Raja Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah di Gibeon. Korban bakaran adalah persembahan untuk membalas kemurahan yang telah mereka terima dari Allah. Jadi, korban bakaran yang Raja Salomo berikan adalah untuk mengucap syukur kepada Allah yang sudah dengan teguh mendirikan bangsa Israel dan menjadikan bangsa Israel makmur dan kuat. Raja Salomo mempersembahkan korban ini bukan di atas namanya sendiri. Raja Salomo mempersembahkan korban bakaran ini kepada Allah. Dan semua ini karena Raja Salomo mengasihi Allah dengan segenap hati. Anak-anak, pada malam setelah korban itu dipersembahkan, Raja Salomo tertidur. Dan Allah memperlihatkan dirinya kepada Raja Salomo melalui mimpi. Karena hal ini berarti bahwa Allah telah menerima korban yang dipersembahkan oleh Raja Salomo bagi pihak umat Israel. Bukan hanya itu, Allah juga mengaruniakan kepada Raja Salomo suatu kejutan yang menyenangkan. Allah mengizinkan Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau. Allah mengizinkan hal ini untuk mendorong Raja Salomo supaya menjadi raja yang benar dan jujur. Wah, ini suatu kesempatan yang besar dan sangat luar biasa. Kalau anak-anak jadi Raja Salomo, apa yang akan menjadi permintaan anak-anak? Apakah anak-anak akan meminta untuk mendapatkan istana yang sangat mewah? Apakah anak-anak akan meminta mainan yang bagus? Apakah anak-anak akan meminta uang yang banyak? Makanan yang enak? Atau minta jadi pahlawan yang punya kekuatan super? Dari apa yang Salomo katakan kepada Allah, anak-anak dapat melihat kerendahan hati Salomo. Salomo tahu dengan jelas bahwa Raja Salomo bisa duduk di atas tahta bukan karena jasa-jasanya sendiri. Tetapi hal ini terjadi karena kesetiaan dan juga anugerah dari Allah terhadap dirinya. Raja Salomo juga menyadari bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah dan merupakan milik Allah. Allah lah yang telah memberikannya kepada Raja Salomo. Jadi, Raja Salomo harus memimpin dan menggembalakan umat Allah menurut kehendak Allah. Raja Salomo bertekad untuk tidak memerintahkan berdasarkan kehendaknya sendiri. Lalu Raja Salomo menyadari bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk memerintah umat Allah. Jadi, Raja Salomo meminta Allah untuk memberinya hikmat dan mengajarnya bagaimana untuk memerintah umat Allah berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Raja Salomo hanya meminta satu hal, yaitu hikmat untuk membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Apa respon Allah kepada permintaan Salomo? Ayat 10 memberitahu kita, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Allah sangat senang dengan permintaan Salomo. Lalu Raja Salomo terbangun dari tidurnya. Nah, anak-anak, Raja Salomo punya kesempatan untuk minta apa saja kepada Tuhan. Raja Salomo tidak meminta uang yang banyak pada saat itu. Raja Salomo tidak meminta kekayaan. Raja Salomo juga tidak meminta umur yang panjang. Terus Salomo minta apa dong di dalam ayat ini? Raja Salomo meminta satu hal, yaitu hikmat dari Tuhan. Kak Diana, hikmat itu apaan sih? Gak tahu hikmat itu apaan. Anak-anak, hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu sehingga kita itu bisa mengambil keputusan dengan baik.
Kalau Kak Diana lihat dari kisah Raja Salomo ini, dia masih sangat muda menjadi raja. Menjadi seorang raja punya tanggung jawab yang besar. Permintaan Raja Salomo adalah permintaan yang luar biasa bagus. Karena dia perlu menjadi seorang pemimpin yang berhikmat. Ketika nanti ada rakyatnya punya masalah, dia bisa mencari jalan keluar, dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Wow, permintaan yang luar biasa baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah senang pada saat itu ketika Salomo meminta hikmat. Karena itu Allah mendengar permintaan daripada Raja Salomo. Raja Salomo diberikan hikmat oleh Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada Kak Diana, kepada kita semua, bahwa seperti halnya Raja Salomo yang meminta sesuatu bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri, bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan buat orang banyak. Bagaimana dengan anak-anak? Ketika kita minta sesuatu kepada papa, mama kita, begitu ya, atau mungkin ketika kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, sudahkah permintaan kita itu bukan hanya bertujuan untuk kesenangan diri sendiri? Sudahkah permintaan yang kita tujukan kepada Tuhan bertujuan untuk kebaikan buat keluarga kita, kebaikan buat orang-orang yang ada di sekolah kita, kebaikan buat orang-orang yang ada di gereja, di sekolah minggu, bahkan buat kebaikan bangsa kita? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Kak Diana mau mengajak kita bersama-sama, mari kita meminta hikmat dari Tuhan. Ya, dengan hikmat yang kita minta dari Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita bisa seperti Salomo, bukan meminta yang lain-lain untuk kesenangan diri sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Hari ini kami belajar untuk kami bisa bersama-sama memohon hikmat daripada Tuhan. Sehingga ketika kami anak-anak-Mu bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, kami bisa melakukan semua hal sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan berkati anak-anak-Mu ketika kami masih tetap berada di rumah. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, senantiasa pelihara kehidupan anak-anak-Mu, senantiasa pelihara kehidupan papa mama kami, senantiasa pelihara kehidupan keluarga setiap anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti biasa nih setiap minggu selesai dengar firman Tuhan, kita selalu mengerjakan aktivitas. Nanti akan ada kakak yang akan memandu kalian untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Jadi seperti biasa, minta papa mama untuk mendampingi anak-anak yang masih kecil-kecil ya, melakukan aktivitas tersebut. Kalau sudah selesai, difoto nih. Setelah difoto, kirim ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Kak Diana pingin tahu hasilnya bagaimana sih? Pasti semuanya hasilnya sangat bagus. Untuk yang kelas besar, jangan lupa mengisi kuis yang ada link di bawah ini. Kirimkan segera. Kak Diana mau lihat semuanya mengisi dengan baik atau tidak ya. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi beribadah jam 9. Jangan malas ya, kita sama-sama dengar firman Tuhan setiap minggu pukul 9. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Agung. Nah, kita mau membuat aktivitas hari ini, kita mau membuat tangan berdoa. Nah, di tangan berdoa ini ada pesannya. Nah, kita bisa buka ini ayat hafalannya. Nah, ini ayatnya. Seperti ini.
Oke, nah caranya seperti apa? Kita siapkan kertas. Bisa minta tolong mama papanya nyiapin kertas, 1 lembar kertas. Kemudian ballpoint, lem, gunting, pensil warna atau spidol, juga penggaris. Oke, nah kita ambil kertasnya dulu, kita lipat jadi 2. Ini setelah itu cara gambar tangannya gini, taruh tangan yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri ditempelkan di sini, kemudian ambil ballpoint digambar. Ibu jarinya di sisi luar ya. Nah, sudah jadi. Oke. Sekarang kita gunting. Jangan lupa gunting sesuai bentuknya ya. Nah, di sini kita punya 2 telapak tangan. Oke, nah sekarang kita ambil 1 telapak tangan, kita gambar, kita kasih cendelanya. Ambil penggarisnya. Setelah itu kita potong sesuai bentuknya. Kita potong sesuai garisnya ya, biar gampang motongnya kayak gini. Tekuk dulu, terus kemudian potong. Nah, kita ikuti polanya. Sama yang ini juga tekuk dulu, terus dipotong kecil. Nah, oke, sudah jadi. Lalu kita kasih lem. Kita kasih lem di tepi-tepinya. Setelah itu kita tempelkan ya. Kita tempelkan di tangan yang satunya. Nah, sudah jadi. Nah, ini pesannya bisa dibuka lah. Nah, biar cantik bisa dikasih warna. Kita warnai. Nah, ini kita sudah selesai mengasih warna. Nah, di dalamnya kita bisa tuliskan ayat hafalannya. Jangan lupa kita bisa tulis di sini ayat hafalannya, kemudian isi ayat hafalannya. Nah, kalau sudah di sini jangan lupa dikasih nama, kemudian kelas. Oke, sudah jadi. Jangan lupa nanti difoto, bisa minta tolong mama papanya, kemudian dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.